selama saya di Pelalawan baru inilah dikasih nasi lewat ini. Nasi liwet. Nasi lalu kata orang Melayu. Apa kata Pak Zukri tadi, ini kalau tempat kami nasi goreng kampung ini kata beliau. Artinya kita disuruh Allah Ta'ala makan. Kulu, makanlah silakan. Tapi ada batasnya, karena dia lebih jadi penyakit. Jadi kita pahami bahwa Allah tidak mau mempersulit kita, tapi di balik puasa itu adalah kesehatan. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak nonton di YouTube, ada ceramah idzan tasafa Sya'ban fala tasu. Kalau sudah pertengahan nisfu Sya'ban jangan puasa lagi. Insyaallah hari ini 10, Kamis 11, Jumat 12, Sabtu 13, Ahad 14. Malamnya malam nisfu Sya'ban. Jadi ada kesempatan untuk mengganti puasa ini beberapa hari lagi. Tapi nanti setelah nisfu Sya'ban muncul masalah. Karena kata Nabi, kalau sudah nisfu Sya'ban jangan puasa lagi. Maka yang tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban itu memulai puasa sunat, tak boleh. Adapun melanjutkan yang biasa Senin Kamis atau mengganti puasa utang, maka boleh. Mana tahu nanti ibu sedang puasa ditanya orang, "Oh puasa?" "Iya." "Ini sudah pertengahan nisfu Sya'ban, tak boleh." Kau tak ikut pengajian di sidang terbuka kemarin. Di sana udah disampaikan bahwa setengah nisfu Sya'ban masih boleh puasa dengan syarat pertama memang terbiasa, yang kedua mengganti puasa yang tinggal-tinggal. Jadi silakan aja puasa sampai Ramadan. Apa hikmahnya tak boleh puasa mendadak itu? Supaya jangan terlalu lama puasa, sehingga 30 tambah 15 45 hari nanti badannya jadi lemah, tak bisa masuk kantor. Habis Idul Fitri tinggal 3 orang aja yang datang ke pengadilan negeri. Mana pegawai semua? Inilah gara-gara mengundang Ustadz Abdul Somad, lemas semuanya. Nah ini perlu diluruskan tentang pemahaman keagamaan. Jadi yang pertama yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah mengganti puasa yang tinggal-tinggal dulu. Saya diundang ceramah ke satu rumah sakit di Pekanbaru. Jumpa dengan Pak Dokter. Pak Dokter ini sudah divonis kena diabetes mellitus. Ternyata dokter itu banyak juga penyakitnya. Lalu kata dia, saya putus asa. Maka saya makan enak, minum kopi, minum susu, minum teh, gula banyak. Saya pokoknya mau mati aja Pak Ustadz. Dilarang sama kawan saya jangan banyak minum gula. Saya minum gula karena saya pikir dunia harus dinikmati, sakit-sakitlah yang penting mati. Rupanya tak mati-mati, sakit makin parah. Akhirnya dia berpuasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok makan. Besoknya puasa, besoknya makan. Alhamdulillah sekarang sembuh dari penyakit diabetes. Nama dan nomor bisa kita hubungi nanti. Jadi puasa jangan jadikan beban, puasa terapi. Tapi jangan gara-gara puasa ini kesehatan lalu niat puasa kita berubah. Nama itu somawadin untuk obat diabetes. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Adapun diabetes, kolesterol itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mau mengajak kita membuka pandangan, jangan sampai kita stagnan, kita menganggap puasa adalah beban, ini berat sekali agama ini. Tidak, Allah ingin kita sehat, Allah ingin kita sembuh dengan melaksanakan. Puasa yang paling banyak adalah puasa Nabi Daud. Orang barat menyebutnya King David. Dalam Al-Quran disebut Daud. Nabi Daud punya anak, raja juga, nabi, namanya Sulaiman. Orang barat menyebutnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta jadi Sleman. Maka mereka raja-raja hebat, tapi puasanya hebat. Nabi Daud berpuasa sebulan 15 hari. Padahal dia punya kekuasaan,
dari mulai sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Artinya apa? Seandainya dia hanya seorang ulama, puasanya banyak, maklum. Tapi dia pimpinan negara, berkuasa dari 2 sungai, tapi puasanya tetap 15 hari dalam sebulan. Dan Nabi Daud itu, mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung, Nabi Daud itu istrinya 100. Jadi kalau ada orang istrinya 1, jabatannya RT, tidak puasa sunat, ini nanti di akhirat Nabi Daud senyum-senyum sama dia. Kenapalah kau tak puasa, kata Nabi Daud. Oleh sebab itu maka poin pertama yang ingin saya sampaikan, ganti puasa yang lalu. Adapun bapak-bapak yang tak punya utang, puasa sunat saja karena manfaatnya luar biasa. Yang kedua, innallaha la yattali'u ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malam nanti Ahad malam Senin, Allah memberikan perhatian khusus kepada seluruh penduduk bumi, semua makhluk. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, semua makhluk diampunkan Allah SWT. Illa, kecuali 2 orang. Ada 2 yang tak dapat ampunan Allah. Yang pertama, musyrik yang tidak menyembah Allah, masih menyembah pokok kayu, masih menyembah hantu, masih menyembah jin, menyembah Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah musahid, orang yang belum berdamai dengan kawan sekantor, tetangga, kawan, sahabat. Tadi saya dijemput di acara bedah buku pagi tadi. Datanglah Pak Ketua PN menjemput. Saya sebenarnya mau ngasih tahu bahwa saya ceramah di PN ini dijemput. Kadang di tempat lain tuh kita ceramah datang tak dijemput, balik tak diantar. Dijemput Pak PN, lalu di jalan apa kata Pak Ketua? Ustadz Somad, nanti yang kami undang Pak Bupati 2 orang. Beliau cerita ngundang Bupati 2 orang, saya yang cemas. Dalam hati saya, kalau sempatlah 2-2 ini tak datang, saya yang malu ke beliau. Kita sebagai orang Riau, beliau bertugas 2 tahun di tempat kita, tiba-tiba diundangnya tak datang. Berarti kegagalan Ustadz, kegagalan umat. Dalam hati saya, mudah-mudahan datang Pak Aris dengan Pak Zukri. Sampai jumpa Pak Aris di bawah. Rencana tadi mau makan langsung. Kata Pak Aris, saya sholat dulu. Kan tak mungkin kami makan beliau sholat. Saya bilang, kita sholat juga lah Pak. Sampai di dalam, rupanya Pak Zukri udah saya tengok duduk. Sholatlah saya. Saya tengok ada baju putih, ada baju merah, ada baju kuning. Bajunya boleh macam-macam, yang penting masih pakai baju. Kalau yang baju kuning, baju merah, baju putih ini berkelahi, maka yang ketawa adalah yang tak berbaju, yang tak bercelana. Alhamdulillah, lega saya, tenang saya. Kenapa? Menjadi contoh suri tauladan. Ini direkam, semua menonton se-Indonesia. Saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri menjadi pahlawan devisa menonton bahwa di hadapan Abdul Somad ada 2 bupati yang duduk bersama. Siapa yang tak bangga? Ditonton ini melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Insyaallah, andailah tadi tak datang mereka berdua ini, mungkin ceramah saya sudah lain judulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban menjadi keberkahan. Maka hidupkanlah malam itu dengan banyak-banyak sholat sunnat. Habis isya, usahakan cepat tidur biar supaya cepat bangun tahajud malam. Kalau mata tak bisa tidur, tak apa-apa makan antimo, tapi jangan sampai 2 papan, seminggu baru bangun. Bangun malam yang pertama kali sholat sunnat wudu, usolli sunnatal wudu raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud 8 rakaat. Habis itu sholat sunat hajat, mintakan hajat-hajat yang baik. Habis itu sholat sunat witir. Habis itu baca Yasin.
Sekali bagus, 3 kali lebih bagus. Setelah itu beristighfar, bersolawat, tertidur. Jangan pula gara-gara tahajud nih sampai sembahyang subuh jam 7. Nah, ini pun tak betul. Mesti ada skala prioritas. Yang penting malam itu nanti hidupkan dengan ibadah. Zikir bagus, solawat bagus, istighfar bagus, la ilaha illallah bagus, subhanallah bagus, solat sunat bagus. Saya tak bisa solat sunat Pak Ustadz, kalau berdiri lutut saya sakit. Duduk baca Quran. Saya baca Quran pun tak bisa Pak Ustadz, asal nampak huruf ni berkunang-kunang. Pejamkan mata, berzikir, la ilaha illallah 100, solawat 100, istighfar 100. Berzikir pun tak bisa, mati aja lah. Allah kasih kita hidup insya Allah sampai malam nisfu Sya'ban ini, amin. Adapun masjid yang membuat ramai-ramai, maka saya sangat mengapresiasi masjid yang membuat ramai, karena itu juga tradisi salafus saleh. Ada tabi'in namanya Imam Makhul, malam nisfu Sya'ban mereka ke masjid pakai jubah, pakai celak, menyalakan bukhur harum-haruman, mereka berzikir ramai-ramai. Jadi kalau ada masjid yang membuat ramai-ramai, biarkan, namun tetap ikut protokol kesehatan, prokes, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Sama seperti kita saat ini, jaga jarak, pakai masker. Saya dari tadi kan pakai masker, ini karena tausiah aja ini. Saya tak pakai masker ini 2, tausiah sama makan. Kalau makan pun pakai masker susah betul lah hidup ini. Nah, itulah kenapa bedah buku tadi dibuat di hotel. Saya jarang mau buat acara di masjid sekarang, karena kalau udah dibuat di masjid orang ramai tak terkendali. Kalau di hotel 150 tutup pintu, ada security. Masjid mana bisa kita pasang tutup pintu? Bukan punya kalian ini masjid, kata dia. Ini punya Allah. Ini semua adalah untuk menjaga, sebab kita masih lagi dalam wabah corona COVID-19.